Putri. Waalaikumsalam. Sebentar sambil nunggu teman-teman yang lain ya, Bu. Mas catur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini berkenan untuk meluangkan waktunya karena saya yakin pasti semuanya juga Bapak Ibu pasti punya kesibukan masing-masing, tapi alhamdulillah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang saya lakukan pada pagi hari ini. Sebentar. Ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama supaya acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, nanti di sini sebelumnya saya sampaikan dulu
Saya mohon bantuan panjenengan semua nanti ketika mungkin di tengah-tengah saya menyampaikan materi, mungkin ada yang perlu nanti ketika ada tanya jawab, mohon Bapak Ibu dapat ikut berpartisipasi, nanti bisa ikut dengan tombol raise hand, bisa menyampaikan baik pertanyaan atau tanggapan. Selain itu nanti mungkin Bapak Ibu yang tidak sibuk atau mungkin tidak ada kendala jaringan dapat mengaktifkan kameranya on cam, tapi bila tidak juga tidak apa-apa, dan mematikan mikrofon ketika yang lain sedang berbicara. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja di sini saya izin share screen, saya akan menyampaikan presentasi saya pada siang hari ini. Sudah tampak ya? Sampun. Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Di sini pada siang hari ini saya akan menyampaikan implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Ini merupakan salah satu pengimbasan yang saya lakukan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya perkenalkan, mungkin ada yang belum mengenal, saya Tiara Mastuti Sulistyo, di sini sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Nah, ini biodata saya. Saat ini saya menjabat sebagai guru kelas 4 di SD Negeri 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dan di sini saya lakukan pengimbasan sebagai salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Sebelumnya, ini adalah agenda kegiatan yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 jam nanti. Jadi yang pertama tadi kita sudah mulai pembukaan kurang lebih selama 10 menit, penyampaian materi kurang lebih 30 menit, nanti ada proses tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian kurang lebih 20 menit, dan diakhiri dengan refleksi dan penutup kurang lebih selama 5 menit. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, kali ini saya akan menjelaskan makna dari pendidikan itu sebenarnya apa. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memiliki arti menuntun. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini ada proses menuntun, membersamai. Jadi guru sebagai pendidik berjalan bersama dengan murid. Jadi tidak ada pernyataan bahwa guru harus mendikte atau meminta muridnya untuk melakukan apa yang ia kehendaki, melainkan guru di sini adalah sebagai penuntun. Sehingga kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, ini dapat berkembang untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya ketika anak nanti kelak hidup sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, tugas pendidik dalam hal ini adalah menuntun. Tadi seperti yang saya katakan, bahwa pendidik adalah sifatnya membersamai sebagai fasilitator. Jadi pendidik tugasnya menuntun kodrat-kodrat yang ada pada anak, sehingga anak ini nanti dapat memperbaiki laku hidup, tingkah lakunya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi nanti akan tumbuh dan berkembang baik bakat dan minat yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Maksudnya apa? Di sini anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi mungkin ada stereotip bahwa orang tua kadang menganggap dirinya sebagai orang yang berpengalaman, orang yang lebih tahu,
orang yang lebih bisa, sehingga terkadang memaksa anaknya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, di sini dasar pendidikan Gadjah Dewantara bukan seperti itu. Anak bukan kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi ibaratnya kertas putih, anak lahir itu sudah ada titik-titik tipis, sudah ada titik-titik samar yang nantinya tujuan pendidikan, tugasnya pendidikan adalah untuk menebalkan garis-garis itu. Jadi garis-garis yang awalnya samar ditebalkan oleh proses pendidikan supaya nanti bisa tebal sehingga anak-anak bisa memperbaiki lakunya sebagai manusia seutuhnya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan ada kodrat anak. Kodrat anak itu ada dua jenis. Yang pertama kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam di sini maksudnya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Jadi lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, ya, jadi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang ada di sekitar masyarakat. Itu kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya di sini untuk menghadapi kodrat alamnya, jadi lingkungan yang terus berkembang, itu anak dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21. Itu maksudnya. Nah, berikutnya ada pernyataan bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Maksudnya apa? Nah, di sini pendidikan itu bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan maksudnya suci hati ini adalah dalam mendidik anak itu menuntut anak. Jadi seorang pendidik harus berharap bagaimana seorang pendidik harus melayani, memberi fasilitas, memberi pendampingan sehingga kelak anak-anak dapat mencapai apa yang seharusnya tampak atau seharusnya muncul kekuatan yang ada dalam dirinya. Baiklah Bapak Ibu Guru, akhirnya apa yang dilakukan dalam proses pendidikan ini nanti di yang sekarang ini yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi para siswa atau para murid nantinya setelah mencapai atau mengalami proses pendidikan diharapkan nantinya setelah lulus akan mampu menerapkan ataupun mampu memiliki profil pelajar yang pertama yang maha diharap dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan yang selaku penciptanya. Tiara terpental nggih. Nggih, Bapak. Ya. Halo Bapak Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Iya, Bu.
Halo? Nggih Bu Tiara. Monggo silakan. Iya Bu Tiara. Maaf, ya, maaf Bapak Ibu tadi terpental. Sinyalnya agak nggih, ya, baik. Sudah bisa. Nah, baik, kan dimensi selanjutnya pada profil pelajar Pancasila, yakni yang keempat adalah kreatif. Jadi, seorang murid nantinya diharapkan ketika mendapat pendidikan, ia akan menjadi manusia yang kreatif. Kreatif di sini maksudnya dia dapat memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan segar yang nantinya akan mempermudah hidupnya sebagai seorang manusia. Yang kedua, yang kelima adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya adalah seorang murid hendaknya mampu untuk bekerja sama, baik dengan teman ataupun dengan lingkungan masyarakat nanti pada saat dia hidup di masyarakat. Baik Bapak Ibu, sepertinya slide-nya tidak terlihat ya. Nggih Bu Tiara. Warnanya hitam. Oke. Sebentar, saya coba reload.
lagi ya Bapak Ibu. Dong sinyalnya agak susah. Jadi ini yang terakhir untuk profil pelajar Pancasila di sini adalah berkebinaan global. Maksudnya berkebinekaan global. Maksudnya di sini berkebinekaan global adalah siswa mampu menghargai, menghormati segala keanekaragaman yang di profil pelajar Pancasila, di mana ini adalah muara akhir atau bukan oleh seorang guru sendiri. Di sini tugas guru adalah menanamkan nilai-nilai berikut dalam hamba kepada murid. Jadi guru tidak boleh memaksakan kehendak atau kepada untuk menuntut lakukan ini dapat berkembang. Yang kedua, mau untuk bersama, dan yang terakhir adalah inovatif. Inovatif di sini maksudnya seorang pendidik hendaknya memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide segar yang dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Berikutnya, strategi apa yang harus dilakukan? Nah, dalam melakukannya, guru harus menjalankan peran berikut ini. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi sebagai pemimpin, guru hendaknya tahu apa yang harus ia lakukan untuk mendampingi anak mencapai tujuannya. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Peran guru di sini adalah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan rekan sejawatnya untuk berproses menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi atau kerjasama dengan teman ataupun dengan siswa. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Misalnya saja di sini di kelas, setiap murid diberi kesempatan untuk mengeksplorasi jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Misalnya seperti kegiatan pengimbasan seperti ini. Jadi ketika seorang guru mendapatkan ilmu, hendaknya mereka juga menularkan dan menggerakkan apa yang mereka dapatkan dengan teman-teman sejawatnya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sebelum saya melanjutkan ke materi budaya positif, nah di sini ada sebuah gambar. Di situ terdapat ada gambar burung yang terbang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan kira-kira itu gambaran apa? Apa arti dari gambar tersebut? Mungkin boleh Bapak Ibu raise hand. Oke, Bu Eni, silakan. Monggo. Iya Bu, terima kasih. Di sini saya mencoba mengimplementasikan dari gambar, yaitu pada awal penerapannya mungkin akan ada merasakan kejanggalan atau meragukan keberhasilannya. Namun kita itu bisa mengajak untuk mencoba dan menikmati kurva belajarnya, di mana kurva belajar itu akan kita alami mirip seperti seekor burung yang sedang belajar terbang. Nah, pada saat pertama kali terbang, jalur terbang mungkin tidak akan langsung sampai di atas. Mungkin kita di bawah dulu, lalu akan bergerak ke atas, ke atas, ke atas, dan baru sampai terbang ke atas yang mungkin mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti gambar itu, ya di mana burung sedang mencoba terbang. Ingatan, Bu?
Kelihatannya ada kendala sinyal lagi nggih Bu nggih. Tadi masuk napa mboten, Bu? Nggih Bu, kalau saya tadi dengar penjelasan dari jenengan. Bu Tiara yang Nggih, Bu Tiara kelihatannya sinyalnya Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya saya izin off cam dulu ya, karena sepertinya sinyal saya sedang bermasalah, supaya tidak terlalu berat bebannya. Saya kembali share screen lagi. Sudah terlihat ya? Baik, saya lanjutkan. Tadi bagus sekali pendapat dari Bu Eni bahwa pada gambar ini nampak seekor burung mulai belajar terbang. Jadi tujuannya burung ini adalah belajar untuk terbang. Proses belajar itu tidak serta-merta langsung lurus, langsung lancar dapat mencapai tujuan. Melainkan ada fase-fase mungkin kita berada di bawah dulu, turun dulu, tapi lama-lama akan naik. Nah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari gambar ini? Jadi dalam suatu pembelajaran kita harus punya visi atau punya tujuan yang akan dicapai. Lah, untuk mencapai tujuan itu nanti tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Nah, di sini. Jadi yang bisa diambil pelajarannya adalah dalam pendidikan seorang guru harus memiliki visi. Visi inilah yang nantinya akan merepresentasikan visual di masa depan yang digunakan sebagai penunjuk arah dalam mencapai tujuan. Nah, bagaimana cara mengelola perubahan yang positif dalam pendidikan? Di sini perubahan positif untuk mencapai tujuan tadi di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar. Tetapi yang terpenting dalam perubahan ini adalah yang berkesinambungan dan akan datang dari dalam, di mana nanti peran guru di sini adalah yang paling utama. Nah, untuk mencapai visi-visi tersebut, kira-kira apa saja yang dapat dilakukan? Jadi strategi yang dilakukan untuk mencapai visi dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Di sini pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Maksudnya apa? Jadi hal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah. Selanjutnya mencari cara agar bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian dikembangkan, sehingga nantinya akan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada 5 tahapan inquiry apresiatif. Jadi tahapan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Jadi tahapan ini disingkat menjadi bagja, di mana yang pertama B ini adalah membuat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali impian, C jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Pendidik dalam menentukan visi hendaknya menentukan arah atau tujuannya. Jadi visinya itu pendidikannya akan dibawa kemana, apa yang ingin dicapai. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini maksudnya adalah menemukan potensi atau kekuatan yang ada pada dirinya. Mana kekuatan yang ada dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, gali impian. Gali impian di sini gali kira apa yang akan ia capai, apa yang akan ia dapatkan ketika tujuan itu tercapai. Yang keempat,
jabarkan rencana. Apa kolaborator pun siapa saja yang nantinya akan dilibatkan untuk komunikasi dalam akhirnya kita harapkan yang manfaat kita orang Bapak Ibu kasih saya Nah, ilusi kontrol yang tampak itu yang pertama adalah adanya ilusi bahwa tidak bisa. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ya. Apakah masih terdengar? Iya, Bu. Ya, mohon maaf. Baik, langsung saja. Tadi saya kembali bacakan adanya ilustrasi di sini. Jadi, misalkan Anda memiliki sebuah kertas. Dalam kertas tersebut dituliskan benda atau sesuatu yang berharga menurut Anda. Jadi sesuatu itu apapun yang menurut Anda adalah sesuatu yang berharga. Kemudian kertas tersebut diletakkan di salah satu tangan Anda dan Anda menggenggamnya. Genggam sekuat tenaga kertas yang ada di tangan Anda. Berikutnya teman Anda mencoba untuk dengan sekuat tenaga mencoba untuk merebut kertas tersebut. Dengan cara baik membujuk Anda, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apapun sehingga Anda akan membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi?
Menurut Bapak Ibu bagaimana? Maaf Bu, slide-nya hilang. Oh, nggih. Aku kok bingung aku sendiri. Akan terus menggenggam. Bu Eni bisa minta tolong nggih. Terima kasih, Bu. Baik, saya lanjutkan lagi. Bu Eni tadi sampai sebelumnya, Bu. Oke, jadi ilustrasi ini, terima kasih. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga, walaupun orang lain meminta untuk membukanya, kira-kira Bapak Ibu melepaskan atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Kira-kira apa alasan yang membuat Bapak Ibu kok tidak mau melepaskannya? Mungkin ada yang resen? Iya, monggo Bu Anggar. Karena berharga, Bu. Oh iya, karena berharga. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita tidak akan melepasnya, walaupun bagaimanapun orang lain memaksa kita. Nah, jadi di sini apa yang dapat kita ambil pelajaran berikutnya, Bu Eni? Nah, jadi di sini ada yang dinamakan teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memegang peran kontrol? Diri kita atau orang lain. Jadi seperti kasus tadi, diri kita itu adalah pengendali penuh atas apa yang kita inginkan. Walaupun orang lain mencoba untuk memaksa, meminta kita melakukan sesuatu, kalau dari diri kita sendiri tidak ada niat atau tidak ada keinginan untuk berubah, maka itu tidak akan terjadi. Jadi ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Intinya adalah bahwa pengendali atau kontrol terkuat adalah ada pada diri seseorang. Orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya pada orang. Begitu juga dengan guru. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya pada murid. Murid tidak akan berubah menjadi lebih baik kalau murid itu tidak memiliki keinginan untuk berubah. Berikutnya, next. Oke, jadi ini tadi ya Bapak Ibu, pelajaran yang bisa diambil adalah kita tidak bisa mengontrol murid, hanya ia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Perlu adanya disiplin positif, yakni belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tujuannya dapat tercapai, yakni menjadi seorang yang diinginkan. Nah, di sini nilai-nilai yang dipercaya itu nantinya akan dapat berkembang menjadi nilai-nilai kebajikan universal, di mana dalam pendidikan yang sekarang kita implementasikan di sekolah, nilai-nilai yang akan kita tuju itu berupa profil pelajar Pancasila. Berikutnya. Nah, jadi berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya seorang murid itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Tidak semua anak tidak bisa disamaratakan sehingga membutuhkan metode penanganan yang berbeda pula. Kebutuhan dasar anak yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, kebutuhan tentang kekuasaan atau power.
berikutnya. Nah, di sini seorang guru ketika menghadapi muridnya, misalnya di dalam kelas ada murid yang bermasalah, apa yang hendaknya dilakukan oleh guru untuk dapat menangani masalah tersebut? Di sini ada dua contoh penanganan, yakni hukuman dan penghargaan. Nah, ada pertanyaan, setujukah Anda terhadap pertanyaan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak dengan pertanyaan ini? Kurang setuju, Ibu. Tidak, Bu. Oke, tidak setuju, kurang setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Hukuman positif bisa meningkatkan disiplin. Apakah bisa demikian Bapak Ibu? Setuju, Bu. Setuju Bu Anggar. Ya, kita lanjut coba yang ketiga. Memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju, Bu. Baik, ada yang setuju. Berikutnya, coba kita lihat slide berikutnya. Bagaimana teori mengenai permasalahan ini. Di sini ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi, manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada 3 sebab. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya bagaimana? Kadang seorang itu melaksanakan peraturan, misalnya ada peraturan di kelas, seorang anak mengerjakan PR sungguh-sungguh karena menghindari ketidaknyamanan, misalnya takut kalau dihukum. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak itu mengerjakan PR misalnya niatnya supaya nanti dielem bahasa Jawanya Bapak Ibu. Jadi supaya nanti dikasihani bu guru, disayang bu guru lah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya apa? Jadi kasus yang sama, misalnya anak mengerjakan PR karena ia sadar itu tanggung jawabnya sendiri. Nah, dari 3 motivasi ini, untuk yang pertama dan kedua tadi, itu merupakan motivasi eksternal, dari motivasi yang datangnya dari luar, menghindari ketidaknyamanan dan mendapat imbalan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi internal. Jadi ada kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Nah, disinilah sebenarnya tujuan disiplin positif itu. Jadi disiplin yang baik itu adalah disiplin yang timbul atas kesadarannya sendiri. Berikutnya ada kasus lagi, yakni hukuman tadi, kasus yang pertanyaan Bapak Ibu. Jadi yang tepat yang mana? Slide berikutnya, Bu. Untuk hukuman dan penghargaan. Nah, jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kurang tepat, tidak tepat. Mengapa? Karena hukuman itu sifatnya adalah eksternal. Jadi anak-anak itu disiplin jika mereka ada hukuman saja. Kalau misalnya hukuman itu tidak ada atau mungkin di situasi lain, mungkin anak-anak itu tidak akan menaati peraturan tersebut. Yang kedua, pemberian hukuman adalah dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Itu juga kurang tepat. Mengapa? Karena di sini tadi juga sama, adanya motivasi eksternal, jadi bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga kurang tepat. Walaupun penghargaan itu sifatnya baik, tetapi anak melakukan disiplin bukan karena kesadarannya, melainkan karena mendapat penghargaan dari orang lain. Berikutnya, ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Jadi di sini hukuman ada 3 perbedaan ya. Jadi yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dalam pemberian hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan bagi anak. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kasusnya seperti ini. Sama seperti tadi, anak tidak mengerjakan PR. Dihukum oleh gurunya, misalnya kamu harus membersihkan kamar mandi karena tidak
mengerjakan PR. Nah, itu adalah contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya, jika tidak mengerjakan PR, maka nanti sepulang sekolah harus mengerjakan tugas tersebut. Jadi di situ anak sudah tahu, ditanya, kamu sudah mengerjakan PR atau belum? Belum, Bu. Yang harus dilakukan apa? Sepulang sekolah saya harus mengerjakan. Lah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, ini adalah sebuah pilihan. Jadi dalam hal ini guru bertanya kepada siswa, tadi kamu tidak mengerjakan PR, apakah yang kamu lakukan benar? Tidak, misalnya muridnya seperti itu menjawabnya. Lantas kalau tidak mengerjakan PR, apakah kamu merasa untung atau rugi? Misalnya, saya rugi, Bu. Ruginya apa? Misalnya, saya tidak dapat mendapat nilai, misalnya seperti itu. Terus gurunya tanya lagi, lantas apa yang harus kamu lakukan? Nah, di situ timbul kesadaran pada diri siswa, berarti besok saya harus mengerjakan dulu lah. Jadi timbul kesadaran. Jadi bedanya kalau hukuman itu tadi anak tersakiti, kalau konsekuensi anak merasa tidak nyaman karena harus melaksanakan tanggung jawabnya. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan, jadi dia tahu posisi dirinya sudah benar atau salah. Nah, untuk sifatnya sendiri, hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi bersifat netral karena ada kesepakatan, sedangkan restitusi sifatnya adalah positif karena ada langkah anak untuk belajar, jadi mengetahui apa kesalahan yang telah dilakukan. Baik, berikutnya untuk hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ini adalah contohnya Bapak Ibu tadi seperti yang saya sampaikan. Misalnya hukuman itu adalah murid diminta push up karena tidak membawa masker. Nah, ini kan tidak ada hubungannya antara push up dengan masker. Yang kedua, murid diminta membersihkan WC sekolah karena salah menggunakan seragam. Ini juga tidak mendidik dan sangat memberatkan. Nah, kalau contoh konsekuensi misalnya, murid lari mengelilingi lapangan karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Di sini ada relevansi. Jadi walaupun ada kegiatan fisik yakni mengelilingi lapangan, tapi itu masih ada korelasinya karena si murid tidak mengikuti pelajaran olahraga. Begitu juga yang kedua, murid mengerjakan tugas setelah pembelajaran karena tidak mengerjakan PR. Jadi seperti tadi, itu adalah contoh konsekuensi. Berikutnya, slide berikutnya adalah tentang restitusi. Nah, jadi apa atau restitusi ini? Jadi dari ketiga langkah itu, restitusi adalah sebuah pendekatan yang terbaik di antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Apa ciri-cirinya? Jadi restitusi ini adalah tujuannya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Selain itu, untuk memperbaiki hubungan dan bersifat tawaran, jadi bukan paksaan. Anak ditawari untuk mencari solusinya apa. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, serta fokus pada karakter dan solusi. Jadi bukan pada efek jera, tetapi mencari solusi yang tepat atas masalah yang ditimbulkan. Restitusi inilah yang nantinya dapat mengembalikan murid dari yang tadinya berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa terasingkan, walaupun dia bersalah, dia tetap bisa berdamai dan kembali dengan kelompoknya. Seperti itu. Berikutnya, ada langkah-langkah untuk melakukan kegiatan restitusi. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan kegiatan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini anak diajak untuk berpikir bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Anak itu tidak satu-satunya orang yang pernah salah. Jadi di sini identitas sang anak itu dikuatkan, distabilkan. Yang kedua, ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini anak diajak untuk berpikir mengenai sebenarnya apa yang ia inginkan. Jadi dia melakukan kesalahan itu pasti punya sebab.
diajak berpikir tentang apa kamu sebabnya melakukan itu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi, anak yang melakukan kesalahan ditanya, keyakinan-keyakinan apa yang telah ia yakini, ia tanamkan selama ini. Dia inginnya jadi seperti apa? Kalau memang ingin memperbaiki, berarti berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, berikutnya saya lanjutkan. Jadi sebagai seorang guru dalam menangani segala permasalahan murid itu ada 5 posisi kontrol. Jadi guru itu dapat memiliki peran berikut ini. Yang pertama, memiliki peran sebagai penghukum. Di sini guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat anak. Jadi anak dipaksa melakukan sesuatu karena telah melanggar peraturan, misalnya seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru membuat keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya ada anak yang salah terus didiamkan. Nah, itu akan timbul perasaan bersalah pada diri anak tersebut. Yang ketiga, guru sebagai teman, di mana guru menggunakan hubungan yang baik atau menyelipkan humor-humor ketika mengatasi masalah anak. Berikutnya, guru sebagai pemantau, yakni mengawasi perilaku berdasar peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir, guru adalah sebagai manajer. Nah, inilah sebagai peran manajer inilah guru dapat berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Di sini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi siswa diajak berdiskusi, mendiskusikan masalah yang ia buat dan dipersilakan untuk bertanggung jawab atas masalah yang ia buat. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh. Jadi contoh pernyataan peran guru. Misalnya ini yang pertama. Misalnya guru berkata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah contoh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi muridnya menjadi takut atau minder seperti itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Jadi siswa selalu dianggap yang salah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini cenderung guru sebagai teman. Jadi menggunakan komunikasi yang apa ya, seperti teman sendiri. Jadi bahasanya mungkin kalau di sini dilihat guru wibawanya agak berbeda karena merasa sebagai teman murid. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini adalah posisi sebagai pemantau. Jadi dipantau hasilnya nanti gimana, anak benar-benar mau atau tidak, diawasi lagi. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah contoh guru sebagai manajer. Jadi siswa diajak berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, nah di sini ada diagram mengenai budaya positif. Jadi nilai-nilai positif, disiplin positif tadi itu bisa tertanam, itu ada space-nya, ada urutannya. Jadi yang pertama dalam skala terkecil itu ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas, berikutnya keyakinan kelas, lingkungan positif, dan dalam skala besar nantinya diharapkan dapat terwujud budaya positif. Nah, apa itu keyakinan kelas? Slide berikutnya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau hal-hal yang diyakini dalam anggota kelas. Contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin orang berbeda-beda. Menggunakan helm ada yang satu karena misalnya aturannya seperti itu. Nah, itu peraturan. Yang kedua, mungkin menjawabnya saya memakai helm supaya aman. Nah, berarti dia punya keyakinan helm itu supaya aman. Yang kedua, kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran. Mungkin salah satu orang untuk peraturan ini menjawabnya, ya karena jamnya di situ, kalau tidak artinya saya melanggar peraturan. Nah, itu contoh peraturan. Sedangkan untuk keyakinan,
Saya harus datang tepat waktu karena nanti saya akan mendapat ilmu, saya tidak ketinggalan ilmu. Nah, itu contoh keyakinan. Jadi beda antara keyakinan dan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini nanti untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada dua contoh, ada tata tertib dan ada kesepakatan kelas. Coba saya ingin mungkin dari Bapak Ibu di antara tata tertib dan kesepakatan kelas, mana kira-kira yang lebih efektif? Monggo. Kesepakatan kelas, Bu. Sepakatan, Bu. Iya, nggih, tepat sekali Bapak Ibu, nggih, sepaham. Jadi yang lebih efektif ini adalah kesepakatan kelas. Mengapa? Karena kalau dalam tata tertib itu isinya hanya perintah dan larangan. Jadi siswa harus begini, siswa harus begitu, siswa harus dilarang seperti ini. Sedangkan kalau kesepakatan itu nanti isinya adalah kalimat-kalimat positif. Jadi penanaman dalam diri siswa supaya itu diyakini. Jadi itu nantinya akan lebih efektif. Kenapa? Karena tertanam pada diri siswa, bukan paksaan dari yang lain. Begitu Bapak Ibu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Simpulannya pada presentasi saya kali ini adalah bahwa kita dapat membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin yang positif di sekolah. Jadi bukan karena paksaan, tetapi karena atas kesadaran sendiri. Yang kedua, untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Jadi tidak bisa kita sendiri berjalan sendiri untuk melakukan perbuatan atau perubahan. Jadi semua butuh kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi sebelumnya mohon maaf karena banyak terjadi gangguan teknis. Berikutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bila mungkin dalam yang saya sampaikan tadi banyak yang masih kurang jelas atau mungkin ada tambahan koreksi dari Bapak Ibu, monggo saya persilakan. Monggo dapat raise hand. Oke, silakan Bu Puspita. Monggo. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Puspita dari Sambong. Ingin bertanya, tadi Bu Tiara menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas yang baik, yang dapat merepresentasikan kelas itu sendiri? Mungkin itu Bu Tiara, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puspita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi Bu Puspita mengatakan bahwa dalam menggerakkan seseorang itu keyakinan kelas itu lebih efektif gitu ya Bu daripada serangkaian peraturan. Ya memang betul begitu. Lantas bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang dapat merepresentasikan kelas itu sendiri. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu tidak dapat ditentukan oleh seseorang, misalnya guru. Misal guru menentukan keyakinan kelas harus begini-begini, tidak bisa. Jadi yang namanya keyakinan itu harus diyakini oleh seluruh warga kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu bisa dengan cara yang pertama, seorang guru menampung masukan atau curahan pendapat dari siswa-siswanya yang mengenai keyakinan apa yang mereka miliki. Misalnya dalam kelas itu harus saling menghormati, misalnya lagi hidup dengan sekolah hidup dengan disiplin, misalnya gitu. Jadi semua ditampung. Baik yang mungkin ada yang dilarang apa kata-katanya masih tidak apa-apa, semua ditampung oleh guru. Dari informasi atau dari curah pendapat dengan murid-murid tadi semua dicatat, kemudian dianalisis satu-satu. Jadi guru bersama siswa bekerja sama saling analisis mana kira-kira keyakinan kelas yang paling tepat dan paling sesuai
kelas ini. Jadi dibuat kalimatnya diubah, misal ada kalimat negatif, misalnya ini siswa dilarang mencontek ulangan. Mungkin bisa dapat siswa bekerja atau menghasilkan tugas dengan jujur, misalnya seperti itu. Jadi struktur kalimatnya dibuat yang positif dan berisi nilai-nilai kebaikan yang positif juga. Setelah itu nanti setelah sudah disusun sedemikian rupa, keyakinan kelas-kelas itu kemudian ditulis dan ditandatangani atau disepakati bersama dan ditempelkan di belum ada. Ya, mungkin sambil saya ulangi lagi ya. Jadi dalam menerapkan budaya positif itu perlu ada kerjasama Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kita sebagai seorang guru, walaupun kita misalnya punya ide-ide yang bagus, ide-ide yang kreatif, tanpa adanya dukungan dari siswa, tanpa dukungan dari rekan sejawat, itu nantinya tidak dapat berjalan atau tercipta dengan baik. Oke, monggo Bu Astuti, raise hand. Monggo Bu Astuti. Ya, terima kasih. Saya Astuti dari SD Negeri 1 Kedungmu. Terkait dengan hukuman dan penghargaan Bu Tiara. Anda tadi menjelaskan bahwa penghargaan tidak tepat untuk diterapkan dalam pembentukan disiplin positif pada murid. Mohon dijelaskan apa alasannya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Astuti. Jadi ya tadi saya sebutkan bahwa penghargaan itu sebenarnya kurang efektif dalam mendisiplinkan murid. Mengapa? Oke, Bu Astuti. Iya, bentar. Oke. Jadi seperti ini, Bu. Walaupun mungkin menurut kita penghargaan itu kan kesannya sesuatu yang baik, kesannya sesuatu yang positif. Tapi sebenarnya di balik itu efektivitasnya masih kurang. Kenapa? Karena tadi ada teori motivasi juga, bahwa motivasi itu kan ada dua sumbernya. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, yang paling dominan, yang paling nantinya akan lebih efektif masuk pada diri siswa itu motivasi yang berasal dari dalam diri, yakni motivasi internal atau intrinsik. Sedangkan kita tahu penghargaan itu adalah motivasi eksternal, jadi dari luar. Ada iming-iming, ada seperti hadiah. Jadi siswa itu terkadang melakukan sesuatu karena motivasinya mendapatkan hadiah. Nah, ini yang kurang efektif. Mengapa? Karena penghargaan ini efektivitasnya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Karena nantinya anak itu melakukan sesuatu dengan benar atau sesuai peraturan itu jika mendapat hadiah atau mendapat penghargaan. Ketika penghargaan itu dihilangkan, dia nanti sudah beda motivasinya. Jadi saya mau ini karena dapat hadiah. Ketika gurunya sudah tidak memberikan hadiah atau penghargaan, dia juga akan motivasinya turun, malas, jadi nggak mau melakukan itu lagi. Selain itu, penghargaan ini juga dapat berpotensi untuk merusak hubungan atau keharmonisan siswa. Misalnya seperti ini, ada siswa yang mampu menjawab pertanyaan. Kemudian siswa tersebut misalnya dihadiahi oleh guru, misalnya ini kamu dapat
Misalnya dapat pulpen atau dapat hadiah apa dari gurunya karena mampu membuat pertanyaan. Nah, itu bisa saja memunculkan mungkin rasa iri dari teman-temannya. Iya, yang bisa jawab yang pinter toh, yang nggak pinter nggak bisa, nggak pernah dapat. Nah, itu ada kecemburuan di antara teman-temannya. Selain itu, dari penghargaan ini nanti juga nantinya bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi kekecewaan dari murid ketika misalnya seperti ini, anak-anak sudah bersungguh-sungguh, misalnya tadi sama mau jawab pertanyaan, saya mau jawab pertanyaan nanti ben dapat hadiah seperti ini. Ternyata ketika hadiah yang diberikan atau penghargaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginannya, di situ nanti juga akan timbul kekecewaan. Jadi justru siswa nanti tidak akan motivasinya berkurang. Jadi seperti itu Bu Astuti, penghargaan itu memang kalau menurut saya efektivitasnya kurang karena hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tidak tertanam pada kesadaran siswa. Seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Astuti? Terima kasih atas penjelasannya. Sudah jelas, Bu Tiara. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktunya juga tadi karena sering putus nyambung sinyalnya, jadi juga agak molor. Satu lagi pertanyaan nih Bapak Ibu, kalau masih ada. Apakah ada? Oke, monggo Bu Hermina, silakan. Yang terakhir ya. Ya, Monggo, terima Bu. kasih atas waktunya Tiara. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Hermina Susanti dari Kecamatan Tudenan. Tentang Tiara yang ingin saya tanyakan, untuk mewujudkan budaya positif itu kan diperlukan kolaborasi dari pemangku kepentingan sekolah. Pada kenyataannya, tidak semua pemangku kepentingan ini memiliki kesadaran dan visi yang sama dengan kita. Nah, menurut Anda, menurut jenengan, bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Hermina atas pertanyaannya. Jadi ini tadi kaitannya dengan mewujudkan budaya positif ya Bu, di mana dalam mewujudkan budaya positif kita perlu melakukan kolaborasi yang pada kenyataannya pemangku kepentingan di sekolah itu mungkin tidak memiliki kesadaran atau mungkin tidak memiliki tujuan yang sama dengan kita lah. Bagaimana mengatasinya? Ini kembali lagi pada teori kontrol tadi Bu, bahwa kita tidak bisa mengontrol seseorang untuk mau melakukan apa yang kita inginkan. Jadi posisi kontrol terbesar itu memang atas dirinya. Kita nggak bisa dalam waktu sekejap mengontrol orang, kamu harus mau ini, mau bantu ini, ayo udah berubah. Itu mustahil, semua orang tentunya tidak semudah itu. Lantas bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebuah perubahan itu jika mau berubah harus diawali dari perubahan kecil dulu. Seperti mungkin slogan guru penggerak, jadi ada tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Jadi mana dulu yang harus diubah, itu kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi sebagai seorang guru mungkin di sekolah walaupun rekan-rekan atau murid kita belum sepenuhnya mendukung, setidaknya kita bisa memulai merubah diri kita. Jadi sedikit-sedikit kita mulai tanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, atau disiplin positif dalam skala kecil misalnya di kelas kita, seperti itu Bu. Karena pada dasarnya orang itu nanti terutama untuk murid-murid itu akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat, bukan yang mereka dengar. Jadi kalau misalnya gurunya kok sudah misalnya disiplin, terus ramah kepada sesama, menunjukkan nilai-nilai positif, nanti lama-lama juga sedikit murid akan mulai meniru daripada sekedar guru hanya memerintah seperti itu. Mungkin yang kedua itu tadi untuk murid. Kalau untuk teman sejawat, memang sama-sama pendidik ya Bapak Ibu, kita nggak bisa langsung memaksakan. Mungkin kita bisa mengadakan sharing atau diskusi bersama mereka. Jadi pelan-pelan kita sampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dan mengajaknya bersama. Mungkin
tidak serta-merta mereka mau juga tidak, tapi paling tidak mereka tahu. Dengan harapan lambat laun juga mereka akan mengerti. Syukur-syukur nanti juga bisa ikut membantu seperti itu nggih Bu. Jadi mungkin kita bisa mengawali dari diri kita sendiri nggih. Begitu Bu Hermina, bagaimana Bu? Nggih Bu Tiara, atas penjelasannya. Nggih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini juga karena waktunya sudah mepet. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian karena telah mau meluangkan waktunya, telah mau ikut membantu dalam proses pengimbasan ini. Mohon maaf tadi karena ada gangguan sinyal, beberapa kali saya terpental sehingga waktunya juga agak molor nih Bapak Ibu. Dan yang terakhir sebelum menutup acara pada siang hari ini, ada tadi kesimpulan kembali saya bacakan bahwa untuk mencapai budaya positif di sekolah kita itu perlu adanya kesadaran, perlu adanya kolaborasi yang baik. Jadi dengan rekan sejawat maupun dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai guru, saya, panjenengan semua di sini saya sama-sama kita masih belajar Bapak Ibu, saya juga masih pada taraf belajar. Saya hanya membagikan sedikit saja mungkin apa yang saya dapat selama ini. Semoga untuk selanjutnya kita dapat berkembang dan berkembang lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu, ini saya sampaikan juga bahwa untuk proses pengimbasan ini semoga kita dapat mengambil ilmunya atau manfaatnya. Untuk kekurangan tadi yang saya sampaikan, semoga nanti bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya sekali lagi, dan ini nanti saya informasikan untuk selanjutnya ini masih ada pengimbasan lagi dari rekan-rekan saya, ada 2 orang setelah ini di link yang sama, jadi di forum ini mungkin nanti bagi Bapak Ibu guru yang berkenan yang memiliki waktu luang bisa ikut gabung kembali di sini ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti di sini di forum ini nanti akan dilanjutkan pengimbasan dari Bu Eni. Monggo yang berkenan monggo lanjut, atau mungkin kalau misalnya ada kesibukan lain Bapak Ibu guru bisa melanjutkan kesibukannya. Terima kasih dari saya. Monggo selanjutnya nanti saya serahkan Bu Eni ya. Nggih Bu, sekedap. Nggih. Nggih Bu, kersane istirahat riyen Bapak Ibu.